Selamat berjumpa lagi dengan Bu Neni pada pelajaran kimia. Kali ini Ibu ingin menjelaskan tentang dasar-dasar termokimia. Ya, seperti kita tahu, setiap gerak, setiap materi itu akan melibatkan energi. Ya, termokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang reaksi kimia beserta perubahan energinya. Ya, nah di dalam mempelajari suatu perubahan kimia, maka penting buat kita untuk menentukan mana yang menjadi pusat perhatian kita. Contoh, ini adalah lampu bunsen. Di dalamnya terdapat metanol. Kemudian dalam metanol ini ada tabungnya, kemudian ini ada sumbunya. Nah, untuk membatasi mempelajarinya, maka perlu kita tentukan mana yang akan kita pelajari. Yang akan kita pelajari disebut sistem. Contoh, kita ingin mempelajari metanol. Kalau metanol tidak dilakukan apapun, ini energinya tidak terukur. Karena materi energinya tidak terukur, kecuali kalau melakukan suatu kegiatan atau disebut reaksi kimia. Misalkan ketika dinyalakan, maka terjadilah perubahan energi. Ya. Nah, yang diamati ini disebut sistem. Dan yang berada di ruang sistem disebut lingkungan. Dalam hal ini metanolnya adalah sistem, dan yang terdampak dengan sistem seperti lampu bunsen, sumbu, kemudian ini adalah lingkungan. Ya, nah berdasarkan bentuk materi, bentuk sistem itu ada 3. Satu, sistem terbuka. Nah, perhatikan nih, sistem terbuka ya. Sini ada panas, kelihatan ada uapnya. Apa itu sistem terbuka? Satu sistem di mana di sini kalau dipegang ini panas, artinya terjadi perpindahan energi. Juga ada uap yang keluar. Nah, jadi sistem terbuka itu apa? Satu sistem yang mengalami perpindahan energi yang ditandai dengan panas dan materi. Itulah yang disebut dengan sistem terbuka. Ya. Sekarang kita lanjut ke sistem tertutup. Apa itu sistem tertutup? Di mana di dalam sistem ini tidak terjadi perpindahan materi, tapi hanya terjadi perpindahan kalor saja. Contoh, misalkan gelas ditutup, kita pegang, oh gelasnya anget, tapi airnya tidak keluar. Itulah sistem tertutup, ya. Oke, kita lanjut berikutnya ya. Oke, kita lanjutkan. Sistem yang ketiga adalah sistem terisolasi. Ini Ibu contohkan yang ada di rumah ya. Ini adalah termos air. Kenapa disebut sistem terisolasi? Karena di sini hampir tidak ada perpindahan energi atau perpindahan energinya sangat lambat. Juga tidak ada perpindahan materi karena ini tertutup rapat. Nah, di dalam setiap praktek diharapkan menggunakan alat dengan sistem terisolasi. Ya, oke. Untuk kepentingan mengukur besarnya energi di dalam reaksi kimia, biasanya menggunakan beberapa alat. Salah satu alatnya adalah ini. Ini nama alatnya kalorimeter. Ini kalorimeter yang sederhana ya. Tapi kalau untuk praktek masih bisa kita lakukan. Ada apa saja di dalam kalorimeter itu? Yang pertama ya, ini ada tabung yang diupayakan hampa, ruang hampa. Kemudian ini adalah ruang reaksi. Ini ada karena bekas sering dipakai bereaksi ya. Ini adalah ruang reaksi. Kemudian ini adalah untuk mengaduk zat. Kemudian ini harus ke dalam keadaan tertutup. Nah, nanti perubahan energi yang terjadinya itu ditandai dengan perubahan suhu. Nah, ini ada termometer ya. Nah, ini termometer.
Nah, berapa besar perubahan energi ketika terjadi reaksi ditandai dengan perubahan suhu, ya. Bagaimana dari suhu menjadi energi? Nah, itu dengan menggunakan rumus Q sama dengan M dikali C dikali delta T. C-nya adalah kapasitas kalor yang diserap. Kalau di dalamnya air, tentu inilah. Nah, mudah-mudahan penjelasan kali ini menambah minat dan semangat kalian untuk terus mempelajari termokimia, ya. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum. Terima kasih.